俺はここで生まれて物心ついた頃から勃剣とじゃれ合ってた。まあ不満はない。先生、ご無沙汰しております。アリウシア・シトラスです。先生を騎士団付きの特別指南役として推薦し。何の冗談かな。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Spring 2025 yang berjudul Katai Naka no Sanken Naru. Di anime ini menceritakan om bernama Beryl Gardenen yang merupakan pelatih sekaligus kepala dojo di sebuah desa. Di sana ia menghabiskan hidupnya melatih murid yang ingin menjadi seorang pengguna pedang. Namun suatu hari salah satu mantan muridnya yakni Alucia datang sembari membawa surat yang merintahkan Beryl untuk menjadi instruktur ordo kesatria kerajaan. Awalnya Beryl merasa bahwa ia tidak layak di posisi tersebut. Namun berkat dukungan dari mantan murid dan orang tuanya, Beryl pun memilih menjalani kehidupan baru di kota sebagai seorang pelatih kesatria. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime menarik untuk kalian tonton. Scene di awal di saat MC kata yang bernama Beryl Gardenen sedang melatih ilmu berpedang sambil diawasi oleh sang ayah. Sang ayah yang sudah lanjut usia pun berkata jika seharusnya sekarang ia sudah punya cucu sebesar murid-murid Beryl. Mendengar hal itu, Beryl pun nampak tertekan karena sang ayah terus-terusan membicarakan hal ini. Sang ayah lalu menegaskan jika keadaan berpedang Beryl sudah sangat bagus, terlebih lagi dia sudah 20 tahun menggantikannya sebagai kepala dojo. Mendengar sang ayah menganggapnya tak berbakti karena tak memberikannya cucu, Beryl pun menjawab jika ia sudah berbakti karena telah mengurus dojo dan terus menambah murid. もう一声。嫁もいないのに孫は無理だろう。 Saya kemudian minta Beryl untuk mencari istri di antara murid-muridnya. Namun Beryl menolak karena dojo bukanlah tempat mencari cinta. Diketahui jika dojo ini merupakan dojo terpencil dari generasi ke generasi. Sam dilahirkan di sini dan bermain pedang kayu sejak kecil. Semasa muda Beryl bermimpi menjadi pendekar pedang yang besar. Meski keinginan itu tak kesampaian, namun Beryl tetap bersyukur karena merasa jika tempat ini sangat layak untuknya. Keterampilan berpedangnya mungkin biasa, tapi ia piawai dalam mengajar. Dan diketahui jika sejumlah lulusan dari sini sudah menjadi orang-orang yang cukup sukses, dan hal itu tentu saja membuatnya merasa bangga. Setelah itu nampak Beryl makan bersama dengan kedua orang tuanya. Sang ayah kembali mengungkit dan menanyakan apakah keinginannya memiliki cucu merupakan permintaan yang terlalu berat. Ia juga menanyakan kepada istrinya apakah dia menginginkan cucu untuk dipeluk. Mendengar hal ini, Beryl pun merasa jika sang ayah ingin membuat ibu memihak kepadanya. Dan saat mendengar sang ibu menjawab jika cepat atau lambat Beryl pasti mendapatkan istri, hal itu membuat sang MC merasa senang. Namun meski begitu, dia sangat berharap kalau Beryl memberinya cucu yang manis. Mendengar hal itu, Beryl kembali tertekan. Dan tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. Hai, どちら様で？先生、ご無沙汰しております。 Ternyata yang datang ialah mantan murid Beryl yang bernama Alucia Citrus. Setelah mereka duduk bersama, sang ayah dan Beryl juga sudah mengetahui jika Alucia telah naik pangkat karena dia terus mengabarinya lewat surat. Dan saat ini Alucia telah menjadi komandan ordo kesatria kerajaan. Beryl kemudian menanyakan apa yang membuat Alucia datang kemari. Dan ternyata Alucia ingin menyampaikan jika dia telah merekomendasikan sang MC untuk menjadi guru elit di kerajaan. Dan penunjukannya telah disetujui. Awalnya Beryl merasa jika ini adalah sebuah lelucon. Terlebih lagi orang kampung seperti dirinya mana mungkin menjadi guru elit kerajaan. Alucia kembali meyakinkan sang guru dan berkata jika dia tak menerima permintaan ini, maka ada konsekuensi yang serius. Alucia juga menyampaikan jika sang guru akan bermalam di ibu kota dan berbicara lagi besok. Mendengar hal ini sontak membuat Beryl merasa terkejut karena ia akan berangkat sekarang. Namun karena dojo besok tutup, jadi seharusnya hal ini tak menjadi masalah. Sang ayah pun menyetujui hal ini dan ia juga meminta Beryl untuk mencari istri selagi dia pergi ke ibu kota. Tak hanya itu, ia bahkan menawarkan Alucia untuk menjadi istrinya. Mendengar hal ini, Beryl pun minta sang ayah untuk berhenti bercanda karena dia telah membuat Alucia marah. Apalagi usianya jauh di atas Alucia. Namun sesaat kemudian, 私は別に困りませんし、何か言ったかい？何でもありません。
Karena kedua orang tuanya sudah setuju, jadi Beryl tak punya pilihan lain. Ia pun tak habis pikir karena situasinya telah menguntungkan saya dan ia tak bisa membantah. Setelah itu mereka pun berangkat. Melihat Lucia memakai pedang pemberian darinya, Beryl pun menanyakan hal ini. Diketahui jika Beryl selalu menghadiahkan pedang kepada murid yang lulus dari dojo. Dan karena Lucia sudah menjadi komandan, seharusnya pedang dari desa tak cocok untuknya. Lucia pun tak mempermasalahkan hal itu karena pedang ini telah diberikan kepadanya. Mendengar hal itu, Beryl pun berpikir jika ia terlalu tua untuk menjadi guru elit. Namun saat Samsi memikirkan hal itu, Lucia pun berkata jika ia merasa sangat senang karena sang guru yang berasal dari desa akhirnya bekerja di ibu kota. Ia sangat kagum karena gurunya telah melahirkan banyak kesatria dan pengalaman yang ahli dalam berbedang. Namun meski begitu, ia merasa tak terima karena semua orang menjulukinya sang guru si pendekar pedang desa. Mendengar perkataan Lucia, Beryl pun merasa jika hanya dia mungkin berpikir seperti itu. Lucia kemudian berkata jika ia telah menyiapkan posisi paling cocok untuk gurunya. Dan tak lama kemudian mereka pun sampai di ibu kota yang bernama Balatren. Dan setelah itu Lucia pun mengantarkan Samsi ke penginapan. Dan juga ia akan menjemputnya besok pagi untuk dikenalkan ke Ordo Kesatria. Keesokan harinya Lucia pun memperkenalkan Beryl untuk menjadi guru elit Ordo yang bernama Liberion. Lucia juga menyampaikan jika Beryl sangat kuat dan ia pun bukanlah tandingannya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Beryl merasa terkejut. Setelah itu nampak Samsi memperkenalkan diri dan ia juga memberikan sedikit sambutan. 大丈夫ですかね Setelah acara itu selesai, Lucia kemudian menyampaikan jika sang guru bisa datang mengajar selama 3 atau 4 kali sebulan. Dan dengan jadwal ini seharusnya kewajiban di dojo tak akan terganggu. Tak lama kemudian datang seorang gadis bernama Kuruni yang dengan sangat gembira memanggil Beryl dengan sebutan guru. Melihat Kuruni, Beryl pun berkata jika dia telah menjadi kesatria yang baik. Diketahui jika dia telah berlatih di dojo 2 tahun yang lalu dan dia sangat bekerja keras untuk berlatih menjadi seorang kesatria. Beryl pun merasa senang karena mimpi Kuruni telah terwujud. Tak hanya Beryl, Kuruni juga merasa senang karena sang guru akan melatihnya lagi. Lucia pun akan mendukung sang guru dan memohon bimbingannya. Setelah itu nampak Samsi telah pulang ke dojo. Namun saat masuk ke dalam, ia dibuat terkejut karena mantan muridnya yang bernama Randit ada di sana. Melihat Randit datang bersama istri dan cucunya, hal itu membuat sang ayah berkata jika keadaan Beryl tak dibutuhkan di sini. Dia pun minta sang anak untuk menetap di Balatron dan fokus pada pekerjaannya di sana. で、ついでに嫁見つけるまで帰ってくんな。 Diketahui jika Randit kembali ke desa karena dia sudah mempunyai anak. Karena Randit juga akan berhenti berkelana, jadi saya berkata jika ini yang disebut suratan takdir. Karena Randit tahu gaya pelatihan dojo ini, jadi ia pun mintanya untuk menjadi kepala dojo. Dan Beryl bisa fokus untuk memenuhi kewajibannya di ibu kota. Randit pun menyanggupinya dan ia akan mengabdi dengan sebaik-baiknya. Melihat situasi ini, Samsi pun curiga jika saya telah berbicara dengan Randit sebelumnya. まあ、今日だけは止めてやる。いや、ここ俺ん家だから。 Keesokan harinya nampak Beryl menceritakan apa yang terjadi kepada Lucia. Dan saat mendengar hal ini entah kenapa Lucia merasa senang. Diketahui jika Beryl mengajak Lucia untuk mencari penginapan karena penginapan sebelumnya dinilai terlalu mahal untuk digunakan jangka panjang. Mengetahui hal ini, Lucia pun berkata hal demikian. 私の家に住むというのはダメかなと。いやいや、それはダメでしょ。 Mendengar ucapan Lucia barusan jelas dijemput Beryl nampak terkejut. Jantungnya hampir copot dan merasa jika Lucia sedang bercanda. Tak lama kemudian muncul seorang wanita yang mengatakan hal tidak enak kepada mereka. Mendengar hal itu, Beryl pun merasa jika kehadiran komandan telah menarik perhatian. Apalagi dia sedang berjalan dengan pria tua seperti dirinya. Lucia pun minta sang guru untuk tak perlu cemas dengan hal ini. Melihat Lucia menghiraukan, jelas sejemput Lysandra merasa kesal. Ia juga tak habis pikir karena Lucia malah memanggil pria itu dengan sebutan guru. Namun saat Lysandra melihat wajah Samsi, hal ini pun terjadi. Beryl sensei. Melihat Beryl tak mengenali wajahnya, Lysandra pun menjelaskan jika sang guru pernah menampungnya waktu kecil dan mengajarinya cara berpedang. Dan setelah mendengar hal ini, Beryl pun mulai mengingat jika Lysandra merupakan mantan muridnya. Diketahui jika 20 tahun yang lalu Beryl menemukan Lysandra di tepi sungai dan dia kemudian merawatnya serta mengajarinya ilmu berpedang. Sebenarnya Lysandra ingin memberitahukan keberhasilannya kepada Samsi. Namun karena tak pernah ada kesempatan, jadi ia pun minta maaf. Beryl pun tak mempermasalahkannya dan ia merasa senang karena mereka menjadi sehebat ini. Setelah itu Lysandra kemudian menanyakan mengapa sang guru bersama wanita seperti Lucia. Mendengar hal itu, Lucia pun merasa kesal dan langsung beritahukan jika sedang membantu sang guru untuk mencari penginapan di ibu kota Balatren. Karena Lysandra juga ingin membantu sang guru, pada akhirnya mereka malah ribut. なんなのこの子たち。
Singkat waktu mereka pun menemukan penginapan untuk SMC. Beryl kemudian mengucapkan terima kasih dan meminta mereka untuk akur. Namun sayang Lucia dan Lysandra tak mendengar perkataan sang guru. Keesokan harinya nampak SMC akan mulai mengajar di Ordo Kesatria. Namun tak lama kemudian nampak seorang pria menghampiri Beryl dan berkata jika menjadi guru Ordo Liberion membutuhkan level kekuatan tertentu. Jadi ia ingin melihat kemampuan SMC terlebih dahulu. Diketahui jika pria itu bernama Handblades yang merupakan wakil komandan Ordo. Melihat Handblades ingin mengajaknya berduel, jelas saja membuat Beryl merasa terkejut. Lucia tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya dan meminta sang guru untuk menunjukkan kehebatannya kepada Handblades. Karena tak ada pilihan lain, jadi pada akhirnya SMC pun akan berduel. Saat mereka akan berduel, nampak para kesatria merasa ragu dengan kemampuan Beryl yang merupakan pendekar pedang dari desa. Handblades juga mengatakan hal yang sama dan dia akan mengoreksi jika penilaian komandan itu salah besar. Meski setuju dengan ucapan mereka, namun Beryl tak akan membiarkan Lucia kehilangan muka. Setelah itu duel mereka pun dimulai. Melihat serangan Handblades, Beryl pun merasa jika dia sangat luar biasa. Dan jika kena maka tulangnya pasti akan patah. Namun meski begitu, jika ia bisa mengalihkan tenaganya, hal ini bisa diatasi. 大丈夫かい？ お気遣いは無用。 Melihat saran Beryl mengenai Handblades, para kesatria pun merasa jika itu cuma kebetulan. Dan setelah itu mereka kembali ke posisi masing-masing. Karena merasa jika Beryl memakai trik murahan, jadi Handblades akan langsung menghancurkannya. Melihat serangannya barusan, Beryl pun merasa jika kecepatan dan tenaganya mulai melampauinya. Namun meski begitu, semua gerakannya linear yang membuat ia bisa membacanya. Melihat Beryl mampu mengatasi gerakannya barusan, jelas saja membuat Handblades merasa kesal. Ia kemudian menggunakan teknik pamungkasnya untuk mengalahkan Beryl. Namun sesaat kemudian pada akhirnya Beryl pun menangkan duel ini membuat Handblades terkejut. Ia kemudian mengatakan jika teknik yang dipakai SMC sangat luar biasa. Dan dengan sangat antusias ia minta Beryl untuk mengajari teknik tersebut. Pada malam harinya mereka pun berpesta atas ditunjuknya Beryl sebagai guru elit. Dan yang menyiapkan pesta ini adalah Handblades sebagai ucapan maaf atas kelancangannya tadi. Beryl pun tak mempermasalahkannya dan menganggap jika sikapnya sangat wajar karena orang tua seperti dirinya tiba-tiba muncul. Setelah itu nampak Lucia yang sedang mabuk mengatakan jika gurunya sangat kuat. Handblades pun membenarkannya dan ia terkesan dengan keterampilan berpedang SMC. Apalagi dia mampu mengatasi serangan pamungkasnya tadi. Beryl lalu menjelaskan jika ia menyamakan putarannya dengan putaran Handblades. Dan jika pendekatan Handblades lebih fleksibel, maka ia juga tak akan bisa mengalahkannya. Mendengar hal itu, Handblades pun nampak senang dan ia tak sabar ingin dilatih oleh SMC. Di sisi lain, nampaknya Beryl mengatakan kepada Randred jika anaknya ditakdirkan untuk hal yang lebih baik dari desa ini. Randred juga memberitahukan jika ia pernah ke berbagai negeri sebagai pengalana, namun ia belum pernah bertemu dengan orang yang melebihi Beryl. ベリルよ、俺はずっと待ってたんだぜ。あとはお前次第だ。 Setelah itu nampak Beryl sedang melihat para ordo kesatria latihan. Namun sesaat kemudian ia pun menghampiri mereka dan berkata jika ada baiknya kalau mereka berlatih menjaga jarak. Contohnya jika lawan fokus mengamati pedang maka dia akan menyadari perubahan jarak yang telah ia lakukan. Meski hal ini cukup sepele tapi setengah langkah bisa menentukan keadaan. Setelah memberitahukan hal ini nampak mereka malah terpaku yang membuat Beryl berpikir yang tidak-tidak. Setelah sesi latihan selesai nampak Handblades berterima kasih kepada SMC. Melihat hal ini Beryl pun merasa jika alasan mereka bersedia mendengarkan sarannya, mungkin karena duel pertamanya melawan Handblades. Tak lama kemudian nampak Kuruni datang dan ia akan mengajak sang guru untuk berkeliling kota. Karena Beryl cuma mengetahui daerah sini jadi ia pun menyanggupi permintaan Kuruni. Namun sebelum pergi Kuruni akan berganti baju terlebih dahulu. Di sisi lain nampak Lucia sedang menemui pejabat kerajaan. Mereka pun menanyakan apakah guru yang didatangkan Lucia sesuai dengan harapannya. Lucia pun dengan tegas menjawab jika dia melampaui harapan. Setelah pergi dari sana Lucia kemudian memikirkan jika ingin menguasai ilmu pedang maka ia seharusnya tak menjadi komandan. Karena itu hanya membuang banyak waktu. Namun meski begitu ia tak bisa membiarkan sang guru untuk tinggal di tempat lamanya. Scene kemudian berpindah di saat Lucia pertama kali bertemu Beryl. Awalnya Lucia nampak malu-malu, namun saat melihat Beryl sangat baik ia pun nampak senang dibuatnya. Setelah itu mereka pun mulai latihan. Lucia menceritakan jika Beryl menjelaskan teknik dengan sangat baik. Dia melatih mereka untuk bergerak dengan efisien dan ia tak pernah
pernah mengalami hal seperti itu karena semua ini terasa baru baginya. Pada 1,5 tahun pertama mereka fokus pada dua hal ini dan latihan pergerakan dasar. Namun meski begitu ia tak pernah bosan. Ia pun pada akhirnya merasakan tubuhnya yang semakin kuat dan pedangnya pun makin lama makin nyaman digenggamnya. Dan bagian terbaiknya sang guru selalu memujinya bahkan untuk hal kecil. Dan itu membuatnya merasa sangat senang. Setelah itu nampak Beryl mengajak Lucia untuk saling serang. Namun saat akan melakukannya Lucia pun terkejut karena tak ada celah untuk menyerang sang guru. Dan ia pun bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Dan sesaat kemudian Beryl pun berkata jika naluri Lucia bagus karena dia bergerak pada saat yang tepat dan tak menyerang secara salah-salan. Pada saat itu awalnya Lucia mengira jika semua pengajar ilmu pedang dapat mengajar seperti Beryl. Namun nyatanya berbeda. Setelah itu nampak mereka akan latih tanding dengan murid dari dojo lain. Di pertandingan pertama nampak Randy menang mudah. Dan selanjutnya giliran Lucia. Namun saat akan bertanding Lucia nampak heran karena sekujur tubuh lawannya mudah diserang. Dan sesaat kemudian hasilnya mereka semua menang mudah. Setelah pulang dari sana, Beryl pun memberitahukan jika melawan gaya berpedang lain adalah pengalaman berharga. Lucia lalu menanyakan apakah dojo milik sang guru merupakan dojo yang tangguh. Mendengar Beryl membantah hal ini, Lucia pun tak percaya karena mereka semua telah menang. Apalagi sang MC menang melawan guru mereka. Lagi-lagi Beryl merendah dan berkata jika gaya berpedang mereka kebetulan saling selaras dan sulit menentukan mana yang lebih kuat. Oleh karena itu ia pun meminta Lucia untuk fokus pada apa yang didapat, bukan menang atau kalah. Setelah mengiyakannya nampak Lucia kelupaan sesuatu. Oleh karena itu ia akan kembali untuk mengambilnya. Setelah sampai nampak sekumpulan murid yang tadi memberikan benda yang sedang dicari Lucia. Namun saat akan mengambilnya mereka malah melemparkannya ke belakang. Dan ternyata mereka akan balas dendam karena sebelumnya kalah duel. Mereka tak terima karena kalah dengan orang kampung. Melihat Lucia menolak untuk duel kembali, pria Song di sana pun tak mempermasalahkannya karena ia akan mematahkan tulang Lucia. Beruntung sesaat kemudian Beryl datang dan menyelamatkan muridnya itu. Melihat kedatangan Beryl mereka pun nampak kesal dan meminta Pak Tua itu untuk mundur. Namun sesaat kemudian merasa kesal dengan hal ini, pria Song itu pun kembali menyerang. Namun secara tiba-tiba guru mereka datang dan menghentikan kekacauan ini. Melihat si murid Songnya tak terima, sang guru pun memarahinya dan berkata jika mereka tak akan pernah bisa menandinginya. Dan murid-murid dari Beryl lebih baik dari mereka. Meski Beryl tak mempermasalahkan hal ini, namun guru tersebut tetap meminta maaf dan bertanggung jawab penuh atas kesalahan muridnya. Setelah pulang dari sana, Beryl pun berkata jika firasatnya tadi sangat buruk, makanya ia datang menyusul Lucia. Meski dirinya terluka, namun lukanya tak terlalu parah. Mendengar Lucia merasa bersalah dengan kejadian ini, Beryl pun menegaskan jika muridnya tak bersalah karena seharusnya ia menemaninya sejak awal. Ia juga minta maaf karena telah sembrono yang membuat Lucia dalam posisi menakutkan. Namun meski begitu ia merasa senang karena Lucia tak terluka. Melihat Lucia menangis, Beryl yang salah paham pun kembali minta maaf dan akan membelikannya makanan. Dan ternyata Lucia menangis bukan karena takut ataupun sedih, melainkan karena hatinya dipenuhi emosi yang membuat air matanya tak terbendung. Singkat waktu nampak mereka kembali melakukan latihan tanding. Dan sesaat kemudian karena Lucia sudah cukup kuat, jadi tak ada lagi yang bisa ia ajarkan kepadanya. Dan ia berharap Lucia mengerti dengan hal itu. Mendengar hal ini, Lucia pun berpikir jika gurunya sangat rendah hati dan ia belum sebanding dengan sang guru. Dan karena ini merupakan keputusan Beryl, jadi Lucia hanya bisa menerimanya. Meski Lucia tak ingin pergi, namun ia tak mau menyusahkan Beryl. Dan setelah pergi, ia ingin membuktikan kehebatan sang guru yang tiada duanya. Saat Lucia ikut ujian masuk ordo, perasaan samar yang selalu ada itu menjadi suatu kepastian. Tak hanya mengalahkan para kandidat lain, bahkan Lucia mampu mengalahkan pengujinya. Dan mereka sama sekali tak sebanding dengan kecepatan gurunya. Ia kemudian masuk ordo dengan nilai top dan keyakinan itu menguat. Gurunya memiliki ketajaman visual dan kecepatan reaksi luar biasa. Tujuannya sudah ia tentukan dan ia tak bisa membiarkan sang guru. Setelah Lucia naik pangkat menjadi komandan dan terus berprestasi, pada akhirnya ia memiliki kuasa untuk mencari seorang guru bagi ordo kerajaan. Dan tentu saja guru yang dipilih ia
ialah Beryl. Lucia nampak kagum karena keahlian sang guru kini lebih tajam dari yang ia ingat, dan gurunya pantas mendapat panggung yang besar. Setelah itu nampak Lucia masuk ke arena latihan dan menanyakan apakah sang guru telah pulang. Dan saat mendengar jika Kurune mengajak MC berkeliling ibu kota, jelas saja membuat Lucia merasa cemburu karena ia juga mau melakukan hal itu. Di lain sisi nampak mereka berdua sedang jalan-jalan di ibu kota, dan tak lama kemudian muncul seorang wanita menyapa sang MC. Dan ternyata wanita berambut hitam itu bernama Fish yang merupakan mantan murid Beryl. Melihat sang guru tak mengingat, yang jelas saja membuat Fish nampak bersedih. Dan saat melihat pedang perpisahan milik Fish, pada akhirnya Beryl pun mengingat jika dia bernama Fizzle. 正解。でも遅い。私は悲しい。 Beryl tak mengingat Fish karena dia banyak sekali berubah. Kurune lalu memberitahukan jika Fish sangat keren karena sekarang dia merupakan bintang korps sihir. Mendengar hal ini jelas saja membuat Beryl nampak terkejut karena sebelumnya ia mengajarkan ilmu pedang. Setelah itu Fish kemudian memberitahukan jika ia akan berbelanja aksesoris sihir. Melihat Fish mempraktikkan aksesoris tersebut, Kurune pun berkata jika amatir pasti bisa menggunakan sihir dengan aksesoris ini. Tapi meski begitu aksesoris ini sangatlah mahal. Namun karena Fish merupakan penyihir sungguhan, jadi ia bisa memakai sihir tanpa alat tersebut. Melihat Fish menjadi penyihir, Beryl pun merasa jika menjadi penyihir sangatlah sulit. Dan meski MC bersedih karena dia berhenti berpedang, namun ia merasa sangat bangga. Dan sesaat kemudian ada seseorang menjamret tas milik seorang lansia. Melihat hal ini, Fish pun akan menangannya seorang diri, dan sang guru tak perlu turun tangan. Dan sesaat kemudian pada akhirnya pria itu pun berhasil ditangkap. Melihat si Fish barusan, Beryl pun langsung memujinya. Fish kemudian menjelaskan jika pedang ini berisi sihir dan bisa dipakai. Ia menerapkan semua didikan sang guru dalam ilmu berpedang. Melihat ilmu berpedangnya diterapkan seperti itu, jelas saja membuat Beryl merasa kagum. Keesokan harinya nampak Beryl bangun pagi-pagi sekali. Setelah itu ia pun jalan-jalan di luar dan berencana mengingat jalan-jalan di tempat ini. Dan saat di perjalanan ia dipanggil oleh seseorang, namun sang MC tak mendengar panggilan tersebut. Dan saat kemudian 無視するでないわ。何お嬢ちゃん迷子？誰がお嬢ちゃん？ dan ternyata wanita kecil itu mengenal sang MC dan dia bernama Lucy Diamond. Tak hanya itu, wanita itu juga mengungkapkan jika dirinya adalah komandan korps sihir kerajaan Liberis. Karena tubuhnya seperti gadis kecil, Beryl pun tak percaya dan menganggap jika dia sedang bermain korps sihir. Sang MC juga menanyakan di mana rumah adik Lucy tersebut. Mendengar hal itu, Lucy pun kesal dan langsung mengeluarkan sihir apinya. Pada akhirnya Beryl pun percaya jika dia adalah anggota korps sihir. Setelah berhasil meyakinkan sang MC, Lucy pun akan menemaninya jalan-jalan. Dan ternyata Lucy mengetahui tentang Beryl karena Fish dengan sangat antusias telah memberitahukan hal ini kepadanya. Lucy juga mengatakan jika sihir pedang Fish sangat luar biasa. Tak hanya berbakat di ilmu sihir, tapi keahlian pedangnya juga sangat hebat. Dan hal ini membuat Lucy merasa jika gurunya sangat mahir. Melihat hal ini, sang MC lagi-lagi merendah dan berkata jika ia cuma mengajarkan dasar-dasarnya. Tak lama kemudian mereka nampak berhenti di tempat seperti arena. Lucy pun memberitahukan jika ia sangat suka sihir dan hari-harinya ia gunakan untuk belajar dan mengasah keahlian. Karena Lucy ingin melihat perkembangannya, jadi ia mau mencoba ilmunya. Dan pendekar pedang seperti Beryl pasti berpikir hal demikian. Setelah Beryl mengiyakannya, hal ini pun terjadi. 試してみたいのよ。強者を相手にの。 Melihat Lucy tak bercanda dengan hal ini, Beryl pun mulai serius. Lucy kemudian menanyakan apakah ia adalah lawan yang tak sepadan dengannya. Beryl pun membantah dan merasa jika dirinya lah yang tak sepadan, dan ia juga tak setangguh yang dipikirkan Lucy. Mendengar hal ini, Lucy pun akan mencari jawabannya sendiri. Setelah itu nampak Lucy menyerang dengan bola api yang cukup besar. Melihat Beryl berhasil menghindar, Lucy pun kembali menyerangnya dengan serangan api bertubi-tubi. Tak berhenti sampai di situ, dia juga menyerang dengan bongkahan es. Sang MC yang tak ingin terus-terusan menghindar kali ini akan menebas serangan tersebut. Setelah berhasil, Beryl kemudian maju untuk mendekati Lucy. Karena tak mungkin menebasnya, jadi ia harus menjatuhkan Lucy menggunakan bilah pedangnya. Dan sesaat kemudian
Sayangnya usaha Beryl sia-sia karena Lucy mempunyai pertahanan api yang cukup hebat. Lucy lalu memberitahukan jika kemampuannya bukan hanya sebatas ini. Dan setelah itu dia kemudian menyerang dengan sihir api. Tak hanya jumlah bola apinya yang banyak, serangan itu juga mampu mengikuti Beryl kemanapun dia pergi. Karena serangan ini Sam terpojok dan ia kesulitan untuk menghindarinya. Beruntung meski demikian serangan Lucy belum mampu mengenai Beryl. Melihat hal ini Lucy kemudian menanyakan apakah Beryl pernah melawan penyihir. Sam langsung menjawab jika ini adalah pengalaman pertamanya. Ia pun berpikir jika pendekar pedang melawan penyihir itu sungguh duel sangat buruk. Dan tak lama kemudian nampak Lucy menyerang Beryl dengan bongkahan es yang cukup besar. Beruntung Beryl mampu mengembalikan serangan tersebut. Dan sesaat kemudian sebenarnya Lucy tak berniat bertarung sampai sejauh ini. Namun meski begitu sekarang merupakan bagian terbaiknya. Melihat Lucy diam, Beryl pada awalnya ingin menyerangnya. Namun saat mulai melangkah Sam merasakan tekanan yang sangat kuat. Dan ternyata tekanan ini berasal dari Lucy. Nampak dia dikelilingi aura hitam yang sangat pekat. Bahkan membuat Beryl berpikir jika serangan itu mengenainya maka ia akan tamat. Di tengah Beryl merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun secara tiba-tiba hal ini pun terjadi. やめじゃ、やめやめ。 Beruntung Lucy membatalkan serangan tersebut. Dan apabila serangan terakhir tadi tak direspon, percuma saja ia melakukan hal ini. Mendengar perkataan Lucy, sang MC pun menanyakan apa yang akan terjadi jika serangan terakhir itu mengenai dirinya. Lucy pun langsung menjawab jika Beryl pasti sudah menjadi daging cincang. Mendengar hal ini jelas saja membuat Beryl tak habis pikir. Lucy kemudian berkata jika Beryl sangat tangguh dan ia bisa paham alasan mengapa Visi sangat mengaguminya. Mendengar hal itu Beryl pun merasa jika pujian Lucy sangat berlebihan. Apalagi jika serangan tadi mengenainya maka ia bisa mati kapan saja. Bahkan sampai saat ini ia belum bisa mengalahkan sang ayah dan ia masih harus berlatih. Mendengar perkataan sang MC, Lucy pun merasa jika dia terlalu merendah dan membuatnya menjadi sangat penasaran. Lucy pun minta maaf dan meminta Beryl untuk mampir ke institut sihir kapan-kapan. Dan ia akan menebus kesalahannya. Karena Beryl tak berbakat dalam sihir jadi ia akan datang jika ada kesempatan. Setelah itu Lucy kemudian mengatakan jika sudah menguasai sihir baru maka ia akan mengujinya ke Beryl lagi. それはお断りします。 Scene kemudian berpindah. Setelah melatih pasukan Ordo, nampak Beryl bertemu dengan Fizz. Dan ternyata Fizz datang ke sini untuk mengantar ramuan. Dia tahu jika korps sihir menjual ramuan ini kepada Ordo. Setelah itu Fizz kemudian memberikan ramuan yang cukup banyak kepada Beryl. Awalnya Beryl menolak karena harganya sangat mahal. Namun saat mengetahui jika ramuan ini merupakan permintaan maaf dari Lucy, jadi pada akhirnya Beryl pun menerimanya. Beryl pun masih tak menyangka jika gadis kecil itu ialah komandan. Dan diketahui fakta jika Lucy menggunakan sihir untuk awet muda dan tidak ada yang tahu berapa usia komandan yang sebenarnya. Setelah itu Fizz kemudian minta maaf karena telah memberitahukan perihal sang guru kepadanya. Namun Beryl tak mempermasalahkan hal ini dan Fizz juga tak perlu minta maaf. Beryl lalu berkata jika dirinya hampir mati karena api dan es terus menghujaninya dan ia hampir jadi daging cincang. Dan karena hal ini Beryl enggan melawan penyihir lagi. Fizz kemudian memberitahukan jika komandannya sangat istimewa. Diketahui jika penyihir biasa tak bisa melancarkan sihir beruntun, namun berbeda dengan sang komandan. Tak lama kemudian Alucia datang dan ia ingin mendiskusikan sesuatu kepada sang MC. Setelah itu nampak Beryl sedang berdiskusi dengan Alucia dan Lysandra. Dan ternyata Serikat Petualang minta Beryl untuk melatih anggota barunya. Dan Lysandra datang ke sini untuk minta persetujuan mereka. Diketahui jika latihan ini untuk memeriksa keterampilan anggota baru, karena akan ada serangan dungeon pertama. Mendengar tentang serangan dungeon, Beryl pun merasa jika jarang dari monster dihargai sangat mahal. Dan jika mujur bisa mendapatkan harta karun. Sang MC dulu pernah mencobanya namun ia malah dibuat babak belur oleh monster. Melihat sang MC pesimis dengan pekerjaan ini, Alucia dan Lysandra pun meyakinkan sang guru dan berkata jika mereka tak akan menemui kendala jika sang guru yang melatihnya. Meski keinginan mereka berdua sama, namun entah kenapa Alucia dan Lysandra tetap saja tak akur. Dan hal ini jelas saja membuat Beryl merasa heran. Setelah itu Lysandra mengajak Beryl untuk menemui ketua serikat terlebih dahulu. Karena Ordo tak memberikan batasan kepada guru elit, jadi pilihan ini tergantung sang MC. Dan pada akhirnya sang MC pun memutuskan untuk menemui ketua serikat. Namun saat sampai di ruangannya, Beryl nampak terkejut karena Lucy juga ada di sana. Dan ternyata Lucy telah mendengar Beryl akan datang, jadi ia menunggu untuk menemui sang MC. Terlebih lagi pemimpin korps sihir tersebut mengenal ketua serikat. Dia tahu jika ketua serikat itu bernama Nidus. Setelah mereka berkenalan, Nidus pun nampak
antusias dengan Beryl karena dia ditunjuk langsung oleh Lysandra sang naga kembar. Apalagi Lucy juga telah merekomendasikan sang MC. Karena hal ini keputusan Beryl pun pasti tak akan didengarkan oleh mereka. Namun tak lama kemudian asisten ketua serikat yang bernama Megan ingin memastikan sesuatu. Ia sudah mengetahui jika Beryl tak punya pengalaman sebagai pengalana. Meski peringkat hitam dan komandan mendukungnya, tapi tidak bisa jika amatir ikut serang dungeon. Mendengar hal ini Beryl pun merasa terselamatkan karena ia punya alasan untuk menolak permintaan tersebut. Berbeda dengan Lysandra yang sangat kesal karena Megan telah menghina gurunya. Dan singkat waktu Megan pun minta Beryl membuktikan kekuatannya dengan melawan Lysandra sang naga kembar. Mendengar hal ini jelas saja membuat Beryl merasa terkejut karena mereka semua telah setuju, jadi Beryl tak punya pilihan lain. Melihat peringkat hitam akan berduel, jelas saja membuat semua orang nampak heboh dan akan menonton duel tersebut. Melihat banyak sekali orang yang menonton, Beryl pun merasa nervous. Nampak Lysandra merasa senang karena pada akhirnya ia mempunyai kesempatan untuk melawan gurunya. Dan sudah lama ia menunggu saat-saat seperti ini. Setelah itu scene kemudian berpindah ke masa lalu. Saat itu nampak Lysandra bersama kedua orang tuanya sedang berpergian untuk menjual banyak sekali barang. Namun secara tiba-tiba naas pun terjadi karena kendaraan mereka diserang oleh seekor monster. Dan sesaat kemudian setelah jatuh ke sungai, nampak Lysandra diselamatkan oleh sang MC. Dan itulah pertemuan pertama Lysandra dengan sang guru. Setelah itu nampak Beryl membawa Lysandra pulang. Ia pun memintanya untuk tenang dan minum perlahan. Setelah mengetahui jika nama gadis itu ialah Lysandra, Beryl pun menanyakan mengapa dia sendirian dan kemana kedua orang tuanya. Namun saat mendengar hal itu, Lysandra tiba-tiba merasa kesakitan dan juga menangis karena dia mengingat kejadian naas yang menimpanya. Melihat hal ini, Beryl pun meminta maaf dan menyuruhnya untuk tidur. Setelah itu nampak Beryl mendiskusikan masalah ini kepada kedua orang tuanya. Sang ayah pun sadar jika kedua orang tua Lysandra telah diserang oleh monster. Dan setelah itu Beryl pun meminta izin untuk menampung gadis ini sampai dia mendapatkan rumah baru. Setelah itu nampak mereka makan malam bersama. Namun setelah selesai Lysandra langsung pergi ke kamarnya. Dan saat melihat hal ini sang ibu pun meminta Beryl bersabar dengan gadis itu. Keesokan harinya nampak Lysandra terbangun dan ia melihat Beryl yang sedang latihan ilmu berpedang. Melihat kehadiran Lysandra, Beryl pun menawarkannya untuk berlatih ilmu pedang karena ini baik untuk perubahan suasana. Setelah itu nampak Beryl mulai melatih Lysandra mulai dari pagi, sore hingga malam hari. Dan kali ini suasana hati Lysandra mulai membaik karena dia sudah nafsu makan. Dan saat melihat hal ini jelas saja mood mereka nampak senang. Tak hanya itu, Beryl juga mengajak Lysandra untuk ikut latihan bersama murid-murid yang lain. Setelah itu Beryl pun mengatakan jika kaki Lysandra benar-benar lincah dan dia akan cocok memakai pedang kembar. Singkat waktu nampak Lysandra akan diadopsi. Dengan berlinang air mata, Lysandra pun berterima kasih kepada sang guru. Meski Lysandra ingin menetap di sana, namun ia egois jika meminta lebih dari yang didapatkan. Singkat waktu nampak Lysandra telah menjadi petualang berperingkat emas di usianya yang sangat muda. Rekannya lalu menanyakan mengapa dia memutuskan menjadi pengelana. Dan ternyata Lysandra ingin melihat dunia lebih luas. Namun tak lama kemudian nampak mereka dihadang oleh sekelompok bandit. Melihat hal ini rekannya pun minta Lysandra untuk hati-hati karena bandit itu merupakan mantan pendekar pedang. Namun sesaat kemudian dan ternyata ada alasan lain mengapa Lysandra menjadi pengelana. Dia tak ingin orang lain mengalami apa yang ia alami. Selain itu, ia mau menerapkan ilmu pedang yang diajarkan gurunya. Scene kembali ke masa sekarang. Lysandra pun merasa jika sudah 20 tahun sejak ia meninggalkan gurunya. Dan ia ingin sang guru melihat perkembangannya saat ini. Setelah itu nampak Lysandra memberikan salam sebelum berduel. Melihat hal ini Beryl pun merasa senang karena Lysandra ingat apa yang diajarkan oleh dojo. Dan sejauh apapun dia melangkah, Lysandra tetap muridnya. Dan jika dia bilang ingin melawannya, maka ia harus berusaha keras. Setelah itu duel mereka pun dimulai.
Melihat serangan Lysandra, Beryl pun merasa terkejut karena dia luar biasa gesit. Sedangkan di sisi Lysandra, ia merasa jika serangannya tak bisa mengenai sang guru. Ia bermimpi sang guru akan melawan dengan kekuatan penuhnya dan kini dia mewujudkan mimpi tersebut. Beryl pun berpikir jika Lysandra tak melupakan sedikit pun latihannya saat di dojo. Saimsi pun merasa bangga karena dia telah mencapai di titik ini. Apalagi dia sama sekali tak melambat dan stamina-nya sangat tinggi. Namun meski begitu ia menemukan titik lemahnya. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Pada akhirnya Saimsi pun berhasil mengalahkan Lysandra yang membuat semua orang bersorak-sorai. Lysandra pun berkata jika gurunya sangat luar biasa. Namun seperti biasa Saimsi langsung merendah. Dengan wajah tertawa Lucy pun berkata jika Beryl sangat bagus karena dia telah mengalahkan peringkat hitam. Megan juga langsung meminta maaf karena telah meragukan Saimsi. Beryl pun tak mempermasalahkannya karena wajar saja dia berpikir hal itu. Setelah itu karena Beryl tak punya pilihan lain jadi pada akhirnya ia menerima permintaan serikat. Keesokan harinya nampak Beryl mulai mengajar. Diketahui jika muridnya kali ini bernama Porta, Nedry dan Sarlikat. Setelah saling berkenalan mereka pun masuk ke dalam dungeon untuk memulai latihannya. Tak lama kemudian nampak mereka bertiga berhasil mengalahkan beberapa goblin. Hal ini pun membuat Beryl merasa senang karena ia tak perlu turun tangan. Singkat waktu dungeon sudah diperiksa dan semua monster sudah disingkirkan. Dan setelah keluar dari sini pelatihan mereka akan selesai. Meski latihan ini terbilang lancar, namun Lysandra merasa ada yang janggal karena monsternya tak terlalu banyak. Dan secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. 取れた伏せろ Tak disangka monster raksasa tiba-tiba muncul dan menyerang Porta. Diketahui jika monster itu adalah target rancangan khusus yang bernama Xenograble. Dan inilah alasan mengapa para monster di dalam dungeon sangat sedikit. Setelah itu Beryl lalu menanyakan apakah Lysandra mempunyai ramuan. Dan saat mengetahui jika dia mempunyai 2 ramuan, Saimsi pun berencanakan menolong Porta saat Lysandra bertarung dengan monster tersebut. Namun sesaat kemudian hal kocak pun terjadi. 私がポルタを助けます。違う逆だよ逆 Karena tak punya pilihan lain, jadi Beryl pun akan melawan monster tersebut. Setelah itu pertarungan mereka pun dimulai. Meski serangan Saimsi menainya, namun karena sisi monster itu sangat keras, jadi serangannya pun percuma. Dan jika serangan monster itu mengenai tubuhnya, jelas saja dirinya langsung tamat. Di sisi lain, nampak Lysandra membawa Porta ke dalam dungeon. Melihat hal ini, Beryl pun akan terus mengulur waktu sampai Porta berhasil disembuhkan. Sayangnya sesaat kemudian Beryl berhasil dilepaskan, yang membuat lengannya terluka. Saimsi yang belum menyerah berusaha menyerang wajah monster itu karena merasa jika di sana ialah kelemahannya. Namun sesaat kemudian setelah itu nampak monster tersebut menyerang dengan ekornya. Beruntung Saimsi mampu menahannya, bahkan ia berhasil memotong ekor tersebut. Hal ini membuat monster itu marah besar dan langsung mengeluarkan kemampuan yang tersembunyi. Tak disangka monster itu mampu mengeluarkan lava. Melihat hal ini jelas saja membuat Beryl merasa terkejut dan ia pun langsung menjaga jarak. Nampak lava tersebut mulai meluas hingga memasuki dungeon. Ketiga murid yang ada di dalam sana pun nampak shock saat sekitarnya berubah menjadi lava. Karena tak ada waktu untuk main-main, jadi Saimsi pun akan berusaha menyerang monster itu. Sayangnya Saimsi merasa kesulitan karena monster itu terus-terusan menyembur dengan bola api. Namun pada akhirnya Saimsi pun berhasil menyerang matanya, tapi sayang pedangnya malah patah. Namun secara tiba-tiba Lysandra melompat dari atas dan hal ini pun terjadi. Pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Lysandra kemudian mengucapkan terima kasih karena berkat sang guru mereka berhasil mengalahkannya. Ia juga meminta maaf karena dirinya terlambat sehingga pedang gurunya patah. Namun Saimsi tak mempermasalahkan hal ini dan menanyakan keadaan Porta. Beruntung mereka bertiga berhasil selamat. Tak lama kemudian nampak mereka telah kembali ke serikat. Melihat mereka mengalahkan monster bernama, jelas saja membuat ketua serikat merasa terkejut, apalagi mereka sambil melindungi
para murid. Lysandra pun mengungkapkan jika gurunya tak ada di sana, maka mereka akan habis. Dan berkat SAMC lah mereka berhasil selamat. Mendengar hal itu, ketua serikat pun langsung mengucapkan terima kasih, dan mereka tak tahu harus membalas budi. Melihat Lysandra terus-terusan memujinya, jelas saja membuat Beryl tak habis pikir. Setelah itu nampak Lysandra minta maaf karena terlalu memuji sang guru, sehingga semua ini terjadi. Namun meski begitu, ia merasa jika sang guru sangatlah kuat, dan ia sungguh berterima kasih bisa menemaninya dalam pertarungan hidup dan mati. Mendengar hal ini, Beryl pun berkata jika dirinya lah yang harus berterima kasih karena keputusan Lysandra sangat tepat sehingga mereka bisa selamat. Melihat Beryl memujinya, Lysandra langsung memerah dan ia mengingat kenangannya saat bersama sang guru. Setelah itu nampak Kuruni dan Alucia akan mengantarkan SAMC ke Pandai Besi. Beryl pun mengucapkan terima kasih karena mereka bersedia mengantarnya. Kuruni tak mempermasalahkan hal ini karena ia juga ingin pergi ke sana. Sedangkan Alucia bersikeras menemani sang guru karena sebelumnya Lysandra telah mendahulunya mencari penginapan untuk Beryl dan Kuruni mendahuluinya dalam mengajak Beryl berkeliling. Tak lama kemudian nampak mereka telah sampai di Pandai Besi. Namun saat melihat Pandai Besi di sana, Beryl nampak terkejut karena ia mengenal pria itu, dan ternyata dia bernama Balder yang merupakan mantan murid Beryl. Dan ternyata Kuruni menyembunyikan hal ini untuk memberikan gurunya kejutan. Dia tahu jika Balder merupakan satu-satunya murid yang lebih tua dari SAMC. Karena Balder yang membuat pedang yang bagus, jadi dia bergabung dengan dojo untuk mengetahui rasanya. SAMC pun merasa senang karena Pandai Besi yang diimpikan Balder telah terwujud. Kuruni kemudian memberitahukan jika ia datang ke sini untuk mengasah pedangnya. Namun saat Balder mengecek pedang itu, ia pun minta Kuruni untuk membeli pedang baru karena pedang ini sudah rusak. Dia tahu jika bilahnya tak hanya tergores bahkan juga pecah, dan karena hal ini dia tak bisa memperbaikinya. Melihat kejadian ini, Alucia pun berpikir jika Kuruni tak menggunakan pedang dengan sangat buruk. Dan saat mendengarnya, Beryl merasa jika ada sesuatu yang janggal. Ia lalu menanyakan bagaimana rasanya memakai pedang pendek kepada Kuruni. Dan sesaat kemudian 軽くていいな、くらいすかね。それだ。 Beryl kemudian menjelaskan jika pedang pendek bukan senjata yang tepat untuk Kuruni. Dan jika dia tak bisa merasakan bobot senjatanya, maka penggunaannya tak optimal. Mendengar hal ini, Kuruni pun nampak terkejut karena baru mengetahuinya. Beryl kemudian merekomendasikan pedang Zweihander 2 tangan, karena meski Kuruni kecil, dia sangat kuat. Dan saat menggunakannya, Kuruni merasa jika pedang ini tak ringan, namun juga tak terlalu berat. Karena sang guru merasa jika pedang ini akan cocok dengannya, jadi Kuruni pun tanpa pikir panjang langsung membeli pedang itu. Setelah itu, giliran SAMC akan mencari pedang. Awalnya Alucia minta sang guru untuk memesan pedang khusus, namun Beryl menolak karena pedang di sini sangatlah bagus. Tak lama kemudian nampak Lysandra datang, dan saat dia bertemu dengan Alucia, lagi-lagi mereka terlibat perselisihan. Dan ternyata Lysandra datang ke sini untuk membuat pedang dari cakar Xenogrebel. Melihat hal ini, Beryl pun merasa terkejut. Diketahui jika Lysandra ingin membuat pedang panjang karena ingin diberikan kepada sang guru. Meski SAMC menolak, namun Lysandra bersikeras jika sang guru lah yang telah mengalahkan monster itu. Tak hanya Beryl, bahkan Alucia juga menolak karena Ordo berhak memberikan pedang kepada guru elitnya. Meski demikian, Lysandra tetap memohon agar sang guru menerima pedang ini sebagai permintaan maafnya. Melihat situasi ini, Beryl pun minta Beryl untuk menerimanya, apalagi Lysandra telah memaksa. Dan pada akhirnya SAMC pun menerima pedang itu, dan ia juga mengucapkan terima kasih. Sedangkan Beryl nampak antusias dan merasa jika nanti hasilnya pasti sangat memuaskan. Karena Beryl ingin membuat pedang ini dengan sangat baik, jadi ia pun meminta waktu sepekan. Dan mereka tak mempermasalahkan hal ini. Setelah itu nampak Kuruni memohon kepada SAMC untuk mengajarinya menggunakan pedang baru. Dan tanpa pikir panjang, SAMC langsung mengajarinya, mulai dari cara memegangnya hingga mengayunkan pedang itu. Karena Kuruni melihat semua yang telah diajarkan di dojo, jadi latihan ini pun berjalan dengan lancar. Pada malam harinya setelah makan malam, nampak SAMC akan pulang ke penginapan. Ia kemudian berpapasan dengan seseorang yang memakai jubah. Namun secara tiba-tiba karena anak tersebut memakai sihir, jadi ia pun berhasil lepas. Setelah itu nampak anak tersebut masuk ke dalam rumah dan menyerahkan uang hasil copetan hari ini. Melihat jumlahnya sangat sedikit, mereka pun merasa jika dia sedang malas-malasan. Namun salah satu orang di sana membantah hal itu, lagi pula dia harus mencari nafkah. Dan diketahui jika anak itu bernama Mewi. Namun sesaat kemudian
どうにも炎は苦手だね。 Keesokan harinya nampak para kesatria sedang latihan. Mulai dari Kurone yang melakukan latihan dengan pedang barunya, hingga Handblades yang sedang latih tanding dengan SMC. Awalnya Handblades berusaha keras untuk mengalahkan gurunya di latih tanding kali ini. Namun sayangnya kemampuan Beryl masih jauh di atas Handblades. Karena sesaat kemudian... Melihat kemampuan Handblades, AMC pun merasa jika dia sudah jauh berkembang. Namun meski begitu, Handblades sadar jika dia masih kurang, jadi akan berlatih lebih giat. Setelah itu, Handblades selalu memberitahukan jika ada sekelompok pencuri yang bernama Tangan Hitam Senja, dan mereka diam-diam beraksi di ibu kota. Para ordo kesatria pun membantu garda terdepan untuk menyelidiki kasus ini. Mendengar hal ini, Beryl pun merasa jika ordo kesatria tak akan kalah, namun lebih aman jika mereka lebih kuat. Dan sebenarnya Beryl tak ingin turun tangan di kasus kali ini, karena ia belum pernah memburu penjahat. Setelah itu nampak SMC menunjukkan perhiasan kepada mereka. Melihat perhiasan ini, Handblades dan Kurone pun merasa jika sang guru ingin memberikan ini kepada sang komandan. Singkat waktu, nampak SMC menceritakan kepada mereka tentang kejadian di malam itu. Mendengar jika pencuri tersebut mampu menggunakan sihir, mereka pun merasa jika dia seharusnya masuk ke institut sihir, karena di sana dia akan mendapatkan asrama dan saat lulus bisa menjadi penyihir atau pengelana. Setelah itu, Kurone kemudian menanyakan apa yang akan dilakukan Beryl dengan benda tersebut. Karena Beryl ingin melaporkan sebagai barang yang hilang, Handblades pun menyarankannya untuk membawa perhiasan itu ke meja depan di markas Ordo, karena mereka juga mengurus barang yang hilang. Singkat waktu, nampak SMC telah menyerahkan perhiasan tersebut ke meja depan di markas Ordo. Meski saat ini ia tak ingin mencari pelakunya, namun setan itu menatapnya dengan tajam. Hal ini membuat SMC merasa tidak tenang. Setelah itu nampak Beryl melihat gadis yang sedang mencari sesuatu. Namun secara tiba-tiba, 探し物かい？ dan ternyata gadis tersebut ialah Mewi. Melihat kehadiran SMC, Mewi pun merasa kesal dan memintanya untuk membalikan perhiasan itu sekarang juga. Melihat sikapnya, Beryl kemudian mengungkapkan jika perhiasan itu telah ia serahkan ke markas Ordo. Dan saat mengetahui jika perhiasan itu bukanlah hasil curian, jadi SMC pun memutuskan untuk mengambil kembali perhiasan tersebut. Di perjalanan nampak Beryl menanyakan namanya. Namun sayangnya dia menolak untuk berbicara kepada Beryl. Melihat Mewi mengalihkan pandangan saat diminta untuk tak mencuri, SMC pun sadar jika dia sudah mengetahui antara benar dan salah. Singkat waktu, nampak Beryl akan menyerahkan perhiasan tersebut. Namun sebelum memberikan kalung itu, Beryl yang berbicara dengannya terlebih dahulu. Sayangnya Mewi masih bersikeras dan tak ingin bicara. Tak lama kemudian nampak Lucia datang dan menanyakan siapakah gadis tersebut. Masaka, sensei no kakushiro! いや違うよ。 Singkat waktu, nampak SMC menceritakan semuanya kepada Lucia. Ia juga tak berniat menyerahkan Mewi asal dia berhenti mencuri. Namun saat Mewi menolak permintaan itu, Lucia pun merasa jika dia cukup berani karena berkata tak ingin berhenti mencuri di hadapan komandan Ordo. Dan saat mengetahui jika dia berbakat dalam menggunakan sihir, Lucia pun berkata jika negara bisa mengurus kehidupannya. Dan ia tak bisa diam saja saat melihat masa depannya yang akan terbuang. Melihat sikap Lucia, Beryl pun merasa jika ia diberkati murid yang hebat. Karena SMC akan membalikan kalungnya jika Mewi mau bercerita, jadi gadis itu pun tak ada pilihan lain. Mewi pun memberitahukan jika saat ini yang membutuhkan uang 5 juta dal. Diketahui jika ada seseorang yang bilang kepadanya, jika bisa membawa uang tersebut maka dia bisa membangkitkan kakaknya yang telah tiada. Dan karena itu ia tak punya waktu untuk mengumpulkan uang tersebut, jadi Mewi pun memutuskan untuk menjadi penjahat. Mendengar hal ini, Beryl pun sadar jika dia ditipu orang dewasa yang cacat moral. Namun jika yang beritahukan fakta itu sekarang maka dia akan terpukul. Setelah itu nampak Lucia akan pergi sebentar dan meninggalkan mereka berdua di sana. Mendengar perut Mewi berbunyi, SMC pun langsung berinya roti yang cukup besar. Dan tanpa pikir panjang, Mewi langsung makan roti tersebut dengan salapnya. Beryl kemudian berkata di saat Mewi mau mencopetnya, ia sadar jika ada yang aneh karena dia tampak sangat muram. Meski orang tua sepertinya mungkin tak bisa membantu, namun mereka bisa mengobrol. Namun karena dia masih saja diam, jadi SMC kembali menanyakan namanya. Dan pada akhirnya gadis itu pun memberitahukan jika namanya ialah Mewi. これ返さないとね。
そういう顔もするんだな。 Tak lama kemudian nampak Lucy tiba-tiba muncul. Melihat kehadiran Lucy, Beryl pun sadar jika Lucy lah yang telah memanggilnya. Karena Lucy sudah mendengar masalah ini, jadi ia pun nampak kagum. Karena Mewi bisa menggunakan sihir dan hal itu sangat luar biasa. Mendengar jika dia adalah komandan kop sihir, Mewi pun tak percaya karena dia masih kecil. Melihat hal ini, Lucy pun langsung menunjukkan kemampuannya. Tanpa pikir panjang, Lucy kemudian minta Mewi untuk masuk ke institut sihir. Sayangnya Mewi menolak dengan keras dan dia kembali minta 5 juta dal. Lucy kemudian menanyakan untuk apa uang tersebut. Dan saat mengetahui jika uang itu akan dibayar untuk membangkitkan sang kakak, Lucy pun langsung menjawab jika tak ada sihir yang bisa membangkitkan orang mati. Di tahap Mewi yang terkejut dengan hal ini, Beryl pun meminta Lucy untuk menghentikan pembicaraannya. Namun karena Lucy tak ingin menunda waktu ini, jadi ia langsung beritahukannya kepada Lucy. Alusia juga minta maaf karena mengabaikan sang guru, namun ia berpikir jika sebaiknya sang komandan saja yang mengurusnya. Meski Lucy telah mengatakan fakta yang sebenarnya, tapi Mewi masih bersikeras jika ia sendiri pernah melihatnya. Dan orang itu telah berjanji apabila ia membayar 5 juta dal, maka jenazah sang kakak akan tetap awet sampai dia dibangkitkan. Mendengar ini, Lucy pun merasa jika dia memakai trik murahan. Ia meyakini jika di dunia ini tak ada yang namanya sihir kebangkitan. Melihat Mewi masih tak percaya, Lucy pun tak habis pikir mengapa dia lebih percaya pecundang yang maksa anak mencopet daripada orang yang seumur hidupnya belajar tentang sihir. Lucy kemudian menanyakan siapa orang tersebut. Ia ingin mengetahui hal ini karena jika dia berbohong artinya jiwa kakaknya telah dicemari serta dihina. Dan Mewi tak boleh maafkan hal itu. Lucy berencana akan menghadapinya untuk mengetahui dia berbohong atau tidak. Dan jika Lucy salah dan dia tak berbohong, ia akan memberinya 5 juta dal. Dan sesaat kemudian, そのものの名はよいやみ。 setelah mendengar nama itu, Lucy pun meminta Mewi untuk membawanya kepada Senja. Tanpa pikir panjang, Lucy pun akan berangkat sekarang dan ia juga mengajak Beryl. Karena Beryl tak suka dengan orang dewasa yang memaksa anak-anak, jadi ia pun akan berangkat. Singkat waktu, nampak mereka telah sampai di markas tahan hitam Senja. Meski Beryl merasa tak yakin karena ia hanya membawa pedang kayu, namun Lucy percaya dan kehebatan sang MC. Setelah itu, sang komandan sihir pun langsung menghancurkan pintu masuk tersebut. Tak hanya itu, ia juga menghempaskan anggota tangan Senja yang akan menyerangnya. Setelah mengetahui jika Senja ada di bawah, ia pun tanpa pikir panjang langsung pergi ke sana dan menyerahkan mereka kepada Beryl. Melihat Beryl membawa pedang kayu, mereka pun kesal dan merasa terhina. Mereka juga mengancam Mewi karena telah membawa orang-orang ke tempat ini. Di sisi lain, nampak Lucy telah bertemu dengan Senja. Dan ternyata Senja sudah mengetahui jika Lucy adalah komandan sihir. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung menyerang dengan bongkahan es. Namun Lucy berhasil mengatasi serangan itu. Dan ia sudah mengetahui jika Senja mempunyai aksesoris sihir yang sangat kuat. Tak hanya memiliki satu aksesoris sihir, namun Senja juga menunjukkan kekuatan aksesorisnya yang lain. Melihat Senja menerbangkan dirinya, Lucy pun sadar jika dia menggerakkan mayat dengan aksesoris ini dan menipu Mewi. Senja pun langsung tertawa dan berkata jika bocah itu sangat bodoh sehingga mudah ditipu. Awalnya Senja percaya diri jika ia bisa menghabisi sang komandan sihir. Namun secara tiba-tiba, setelah mengalahkan Senja, Mewi pun berkata jika hanya bocah yang berpikir mainan mahal bisa mengalahkan sihir sungguhan. Di sisi lain, nampak sang MC sedang bertarung. Melihat dia mampu melawan hanya dengan pedang kayu, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Namun meski begitu, mereka tetap tak ingin menyerah. Dan sesaat kemudian, setelah itu nampak Lucy membawa Senja ke hadapan Mewi. Lucy tak membunuhnya dan hanya membuatnya tak bisa bergerak. Dia kemudian menyuruh Senja untuk berkata dengan jujur tentang sihir kebangkitan tersebut. Dengan wajah gemetar, Senja pun menjawab jika sihir kebangkitan itu sama sekali tidak ada. Mendengar hal ini jelas saja membuat Mewi merasa terpukul. Setelah itu Lucy pun akan pergi dan meminta Beryl menjaga Mewi di sini sampai pasukan Ordo datang. Setelah itu nampak Mewi meriksa ke ruangan bawah tanah. Sayang
sayangnya melihat sang kakak sudah tidak ada lagi di sana, dan kini hanya tersisa cincin tersebut. Melihat Mewi sangat bersedih, Beryl pun berkata jika dia akan baik-baik saja, dan sang MC akan memastikannya sebab ini merupakan tugas orang dewasa. Namun Mewi tak percaya dengan hal ini karena sebelumnya ia telah dihianati, dan mereka telah memanfaatkan dirinya. Mendengar hal ini, Beryl kemudian berkata jika tak semua orang dewasa akan berbuat seperti itu. Nampak Lucy merasa heran mengapa sang MC sangat peduli kepadanya. Apalagi saat pertarungan tadi dia sangat marah kepada mereka. Mendengar hal ini, sang MC pun beralasan jika wajah mereka telah membuatnya jengkel dan ia tak tahan untuk menghajarnya. 変わってんなおさ。そう？ Setelah itu nampak Ordo telah menangkap mereka. Alucia pun memberitahukan jika pemimpinnya mempunyai banyak aksesoris sihir yang di luar kemampuannya. Dan hal ini membuat ia merasa jika senjata telah dikendalikan oleh seseorang. Semua aksesoris sihir itu akan disita demi keamanan, dan mereka akan menginterogasinya besok. Setelah mereka pergi, Lucy pun berkata kepada Beryl jika mulai saat ini ia yang akan menjaganya. Dan saat mereka berpisah dan akan pulang ke rumah masing-masing, hal mengejutkan pun terjadi. Setelah itu nampak Pak Tua berbaju putih memuji orang yang telah menghabisi senja. Dan ternyata senja bisa dihabisi tepat waktu karena sebelumnya dia telah dipasang aksesoris sihir di dalam tubuhnya. Keesokan harinya setelah Beryl selesai mengajar, nampak Lucia datang menemuinya untuk membicarakan hal yang penting. Dan ternyata Lucia memberitahukan jika senja tewas di dalam pengawasan. Tak hanya itu, di dalam tubuhnya terdapat benda yang mirip dengan aksesoris sihir. Dan untuk para jenazah yang dikumpulkan tangan hitam senja, mereka tak menemukan informasi kemana jenazah itu dibawa. Dan setelah melihat perkataan Lucy, Beryl pun bertanya-tanya siapa orang yang telah mengendalikan senja. 受け取ってくれ。ほう。 Setelah itu nampak pedang yang dibuat dari monster Xenograble telah selesai, dan sang MC tak sabar ingin ke ruang latihan untuk mencobanya. Namun saat di perjalanan nampak Lucy mengajak Beryl untuk berbicara sebentar. Setelah sampai di rumah Lucy, Beryl pun menanyakan bagaimana keadaan Mewi. Lucy pun berkata jika ia sedang mendorongnya untuk masuk ke institut sihir. Setelah sampai di dalam, nampak Lucy memperkenalkan pria tua bernama Ibori Holman. Diketahui jika dia lebih raun gereja dari negeri tetangga yaitu kerajaan Spin. Lucy kemudian memberitahukan jika semua aksesoris sihir yang ada di tubuh senja itu semua dibuat di kerajaan Spin, serta yang menyalurkannya ialah uskup bernama Reveo Sarleon. Dan imbalannya si uskup meminta senja untuk mengumpulkan mayat-mayat karena senja berhasil ditangkap, jadi uskup pun membungkamnya dan dia dibunuh menggunakan aksesoris sihir jarak jauh. Setelah mendengar hal itu, Beryl pun menanyakan mengapa dia mengumpulkan mayat. Ibroy kemudian menjawab jika ini untuk mukjizat Spin. Diketahui jika mukjizat ialah sebutan untuk ilmu sihir di kerajaan Spin. Dan dari semuanya, mukjizat tertinggi konon disebut kebangkitan orang mati. Meski begitu, Ibroy tak percaya karena itu hanyalah legenda. Diketahui jika uskup mengumpulkan mayat untuk meneliti mukjizat tersebut. Dan setelah mendengar fakta ini, sang MC pun menyarankannya untuk segera bertindak. Meski mereka membenarkannya, namun hal itu tak mudah untuk dilakukan. Diketahui jika Reveo sekarang berada di kerajaan Spin di distrik utara kerajaan Liberis. Dan Ordo berencana memanggilnya sebagai saksi besok. Namun jika dia kabur ke negaranya, maka mereka tak bisa berbuat apa-apa. Dan apabila itu terjadi, Ibori pun minta Beryl untuk meringkusnya. やっぱりそうなるのね。 Karena jika korps sihir atau Ordo disuruh melawan gereja Spin, maka itu bisa menjadi insiden mancanegara. Setelah itu, Beryl pun berpikir jika ia menjalankan rencana ini, maka ia bisa menemukan jenazah kakak Mewi. Dan jika ditemukan, maka mungkin saja Mewi bisa meratapinya, dan mungkin itu bisa membantunya melanjutkan hidup. わかった。引き受けるよ。 Setelah itu, Lucy pun akan memberikan Beryl imbalan besar jika dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah itu, saat mereka akan keluar, nampak Mewi datang yang membuat Beryl merasa terkejut. Ia kemudian berkata jika mereka telah berbuat baik kepada Mewi. Mendengar hal ini, Mewi pun terkejut dan menanyakan mengapa mereka begitu baik kepadanya. Lucy pun menjawab jika sudah sewajarnya orang dewasa mengurus seorang anak. Mendengar hal ini, Mewi pun merasa tak percaya karena meski ia berusaha mencopet sang MC, namun Lucy malah memberinya uang.
uang. Tak hanya itu, dia juga membiarkannya berbuat sesukanya dan bahkan membantunya untuk sekolah. Melihat sikap Mewi, Beryl pun sadar jika dia kebingungan dengan perubahan yang cepat ini. Ia kemudian berkata kepadanya jika anak-anak tak perlu mencemaskan hal seperti itu. Dan seharusnya Mewi menikmati hidupnya karena orang dewasa di sini tak akan menipunya atau mencoba mengambil untung. Sang MC juga berkata jika Mewi masih punya masa depan yang panjang dan lebih cerah dari dirinya. Pada malam harinya, nampak uskup berencana kabur ke kerajaan Sepin. Melihat hal ini, Beryl pun sudah menduga jika dia akan melarikan diri. Namun saat ia akan mendekat, nampak Beryl dihadang anak buah uskup yang bernama Sepur. Sepur sudah mengetahui jika Beryl yang telah mengalahkan anak buah Senja, dan ia sudah menebak jika dialah yang akan datang ke sini. Tanpa pikir panjang, Sepur kemudian menyuruh bawahannya untuk menyerang Beryl, dan ia juga mengizinkan mereka menggunakan mukjizat. Setelah itu, nampak mereka menggunakan mukjizat dan langsung menyerang Sang MC. Melihat serangannya, Beryl pun sadar jika mereka menggunakan sihir penambah kekuatan. Meski Beryl pernah mendengar sihir ini, namun ia sudah lama tak bertaruh nyawa dalam duel pedang. Dan sesaat kemudian, setelah berhasil menumbangkannya, Beryl pun nampak kagum karena pedang ini sangatlah tajam. Namun sesaat kemudian Beryl dibuat terpojok karena mereka menyerang dari segala arah. Beruntung sesaat kemudian Visel dan Kuroni datang membantunya. Melihat kehadirannya, Beryl pun menanyakan mengapa mereka datang kemari. Mendengar mereka kebetulan lewat, entah mengapa Sang MC merasa tak percaya. Dan sesaat kemudian, karena mereka terus-terusan berdatangan, jadi Visel pun minta Sang MC untuk pergi dan menyerahkan ini kepada mereka. Setelah mengiyakannya, Beryl pun langsung bergegas pergi ke gereja. Melihat kedatangan Beryl, uskup pun langsung merapalkan sebuah mantra. Dan sesaat kemudian nampak para mayat bangkit seperti pasukan undead. Namun saat melihat salah satu dari mereka, Beryl pun merasa terkejut karena dia merupakan kakak dari Mewi. Dengan wajah kesal, Beryl berkata jika ini bukanlah mukjizat. Karena tak punya pilihan lain, jadi Beryl pun akan menghabisi mereka. Dan sesaat kemudian, すまない。 setelah mengambil kalung tersebut, nampak Beryl meneteskan air matanya. Namun tak lama kemudian Sepur datang dan langsung menyerang Sang MC. Dan mereka pun terlibat pertarungan yang sangat sengit. Di tengah pertarungan, Beryl pun sadar jika gerakan Sepur melebihi Lysandra dan tenaganya melebihi Handblitz. Dan orang ini lebih hebat daripada yang lainnya. Namun meski begitu, orang yang bermain dengan nyawa tak bisa dibiarkan bebas. Setelah itu nampak Beryl menyerang dan dia berhasil melukai Sepur. Setelah terkena serangan Sang MC, Sepur pun berkata jika ia telah menerima mukjizat dan menjadi tiada tara. Ia kemudian menusukkan belati hitam ke lengannya dan tak disangka kekuatannya semakin bertambah. Serangan bertubi-tubi itu pun membuat Beryl tak bisa menghindarinya. Dan hal itu membuat tubuh Beryl terkena luka sayatan yang cukup banyak. Namun meski demikian, ia tak boleh kalah dalam pertarungan kali ini. Dengan penuh semangat, ia akan mengalahkan kesatria saat kuat tersebut. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Meski terluka cukup parah, entah kenapa Sepur masih bisa berdiri dan dia kembali menyerang Sang MC. Tapi sesaat kemudian banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Beryl pun dibuat terkejut karena dia masih saja berusaha menyerang. Sepur kemudian berkata jika ia rela mati demi mukjizat Tuhan tersebut. Namun meski begitu, Beryl merasa heran mengapa dia sampai berbuat sejauh ini. Setelah keluar dari gereja, nampak mereka berdua berhasil menangkap uskup tersebut. Melihat Sepur berhasil dikalahkan, uskup pun nampak tersenyum karena dia mau mengorbankan dirinya kepada gereja Sepin. Mendengar hal ini tentu saja membuat Beryl merasa kesal dan menyuruhnya untuk berhenti bermain dengan mayat. Namun uskup tak peduli karena meski dia menangkapnya, tapi itu tak akan mengubah apapun. Kerajaan Sepin akan hancur kecuali gereja Sepin memperoleh kekuatan. Dan uskup yakin jika kekuatan mukjizatnya akan bisa menyelamatkan dunia. Keesokan harinya nampak Lucy mengapresiasi kerja keras Sang MC. Namun meski begitu, Beryl merasa jika ia sama sekali tak bisa membantu Mewi. Karena Lucy sudah berjanji memberikannya imbalan, jadi ia pun meminta Sang MC untuk ikut dengannya. Dan ternyata Lucy akan memberikan tempat tinggal untuk Sang MC. Meski rumah ini bekas, namun tempat ini masih layak untuk ditinggali. Setelah masuk ke dalam, Beryl dibuat terkejut karena melihat Mewi ada di sana. Dan ternyata Mewi sudah memutuskan untuk masuk ke institut sihir. Tak hanya itu, Lucy juga minta Mewi untuk tinggal di sini. Sang komandan sihir juga memberitahukan jika Mewi butuh persetujuan orang
orang tua atau wali untuk mendaftar. Jadi karena masalah ini Lucy pun minta Beryl untuk menjadi walinya dan mereka juga diminta untuk tinggal bersama. Mendengar hal mendadak seperti ini jelas saja membuat Beryl merasa terkejut. Lucy kemudian memberitahukan kepada Mewi jika semalam Beryl telah berusaha keras dan berusaha semampunya demi dia. Jadi karena hal ini ia pun minta Mewi untuk mulai percaya kepada orang dewasa. ここが私の部屋でいいか？え